Halo sahabat semuanya. Kami ingin berbagi tentang rencana besar dalam mengembangkan peternakan domba, yang insya Allah akan menjadi pondasi lahirnya koperasi multipihak di tahun 2026. Saat ini kami punya dua kelompok. Yang pertama adalah Ahwa Farm, berdiri sejak Oktober tahun 2023. Pada awal pembentukan, kelompok ini belum memiliki domba dengan spek kontes. Fokus kami waktu itu hanya pada budidaya dombos biasa atau belum memenuhi parameter berdasarkan SK Mentan RI nomor 2915 KPTS atau OT TIK 140 Agustus tahun 2013. Bagi kami, mengembangkan domba dengan spek kontes bukan hanya soal harga tinggi, tetapi karena domba jenis ini terbukti memiliki pertumbuhan lebih cepat, bobot dan tinggi badan lebih ideal, genetik lebih unggul, serta kualitas daging yang lebih baik, sehingga memberi manfaat ganda yaitu berprestasi di kontes sekaligus unggul untuk pembibitan dan konsumsi. Baru pada Desember tahun 2024, kami mulai melangkah lebih jauh dengan membeli dombos spek kontes. Modalnya berasal dari hasil penjualan anakan dombos biasa. Dari sinilah langkah awal masuk ke dunia kontes dimulai. Alhamdulillah. Dari langkah kecil itu, perlahan kami mulai berprestasi. Pada 7 Desember tahun 2024, untuk pertama kalinya kami ikut kontes di Sendang Sari. Hasilnya luar biasa, langsung meraih juara 2 kelas D betina. Prestasi ini jadi sejarah penting bagi Ahwa Farm. Lalu, di 27 Juli tahun 2025, memperingati Hari Jadi Kota Wonosobo, kami kembali ikut kontes. Kali ini di kelas si betina dan berhasil meraih juara ke-6. Kemudian di kelas Jantan kita berhasil meraih juara ke-9. Yang kedua adalah Nirvana Farm, kelompok yang sejak awal berdiri memang kami fokuskan pada domba pedaging. Sejak tahun 2023, Nirvana Farm mendapat amanah besar melalui program Desaku Berkurban. Pada tahun 2025 diberi amanah dengan mengelola sebanyak 338 ekor domba. Amanah besar ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus tantangan yang harus kami jaga. Dengan pengalaman mengelola program Desaku Berkurban, kami di kelompok Nirvana Farm semakin percaya diri dan bersemangat bahwa ke depan peternakan ini akan bisa berkembang lebih maju, modern, dan berkelanjutan. Kami juga belajar dari pengalaman bahwa jika hanya beternak tanpa melakukan jual beli, harga pasar akan sulit ditentukan. Karena itu, Nirvana Farm mulai mengembangkan sistem pemasaran yang lebih terarah. Kami tidak hanya menjual secara offline, dengan cara menawarkan langsung kepada konsumen dan bekerja sama dengan pasar. Tetapi kami juga membuka jalur online, melalui WhatsApp status, siaran langsung di Facebook, TikTok, hingga channel YouTube Nirvana Farm. Insya Allah dengan strategi ganda ini, jangkauan pasar kami semakin luas, lebih modern, dan tidak bergantung pada satu saluran saja. Semua langkah ini membuktikan bahwa Nirvana Farm bukan hanya sekadar kelompok peternak, tetapi sedang bertransformasi menjadi pusat pengembangan domba pedaging yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata bagi anggota kelompok dan lingkungan sekitar. Kedepan, rencana kami sudah kami susun dengan jelas dan terarah. Pertama, Ahwa Farm akan terus memperkuat kualitas dombos kontes melalui proses seleksi ketat, pembibitan terarah, dan perawatan intensif. Tidak hanya berhenti pada dombos, kami juga berkomitmen untuk mengembangkan jenis domba kontes unggulan lainnya, seperti domba temanggung, domba batur, sakup, dan lainnya. Sehingga Ahwa Farm benar-benar bisa menjadi pusat pengembangan domba kontes yang berprestasi sekaligus menjaga kelestarian ras lokal. Sementara itu, Nirvana Farm akan fokus pada peningkatan populasi domba pedaging. Tujuan kami bukan hanya sekadar memperbanyak jumlah, tetapi juga memastikan kualitas daging yang dihasilkan lebih baik, sehat, dan sesuai kebutuhan pasar dengan begitu. Nirvana Farm siap memenuhi permintaan masyarakat, baik untuk konsumsi harian maupun untuk kebutuhan ibadah kurban. Melalui langkah ini, kami berharap bisa menghadirkan keseimbangan antara prestasi di dunia kontes melalui Ahwa Farm dan ketersediaan pangan berkualitas melalui Nirvana Farm. Dua fokus yang berbeda ini saling melengkapi, sehingga
Cita-cita kami membangun peternakan yang lebih maju, modern, dan bermanfaat bagi banyak pihak dapat benar-benar terwujud. Ketiga, kami akan membangun rumah pupuk sebagai bentuk pemanfaatan limbah ternak yang lebih produktif. Selama ini, kotoran domba dari kandang kami sudah banyak dimanfaatkan oleh petani sekitar. Feedback yang kami terima pun sangat positif, karena hasilnya rumput dan tanaman di lahan mereka tumbuh lebih subur. Bahkan, banyak petani yang kemudian memprioritaskan hasil panen rumputnya untuk diberikan kembali kepada kami. Melihat potensi besar ini, kami merasa penting untuk mengelola limbah ternak secara lebih serius. Rencananya, kotoran domba akan kami olah menjadi pupuk kompos berkualitas yang dikemas dengan baik sehingga lebih praktis digunakan dan bernilai jual lebih tinggi. Tidak hanya berhenti di situ, kami juga akan memproduksi pupuk organik cair, POC, sebagai solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Strategi pemasaran pupuk ini akan dilakukan secara bertahap. Pertama, kami akan memasarkan ke lingkungan sekitar kandang, terutama para petani yang sudah merasakan manfaat langsung dari pupuk domba. Setelah itu, jangkauan akan diperluas melalui jalur online dengan memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop, Marketplace, dan media sosial. Dengan cara ini, produk pupuk kami bisa menjangkau lebih banyak pengguna. Bukan hanya lokal, tetapi juga pasar yang lebih luas. Sebelumnya, kami juga pernah melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik, khususnya pupuk organik cair POC. Dari pengalaman itu, kami semakin yakin bahwa produksi pupuk sendiri adalah langkah yang tepat. Dengan cara ini, kami tidak hanya lebih efisien dalam pemenuhan kebutuhan pupuk di lahan, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang bermanfaat bagi petani sekitar sekaligus menambah nilai ekonomi bagi kelompok kami. Sebagai langkah awal, pupuk buatan ini akan kami uji coba di demplot percontohan. Untuk demplot tersebut, kami memilih menanam edamame. Pemilihan edamame bukan tanpa alasan. Perawatannya relatif lebih mudah, masa panennya singkat, dan harganya cenderung stabil bahkan meningkat, sehingga memberi nilai ekonomi tambahan. Selain itu, limbah edamame ternyata sangat bermanfaat untuk pakan domba. Limbah batang dan daunnya kaya akan serat kasar, protein nabati, dan vitamin alami yang baik untuk pencernaan domba. Pakan tambahan ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan, meningkatkan bobot, serta menjaga kesehatan domba secara alami tanpa bergantung penuh pada pakan komersial. Dengan begitu siklus integrasi semakin lengkap. Domba menghasilkan pupuk, pupuk menyuburkan edamame, lalu limbah edamame kembali menjadi pakan domba. Dengan adanya rumah pupuk, kami ingin menciptakan siklus pertanian dan peternakan yang berkesinambungan. Domba menghasilkan pupuk, pupuk menyuburkan tanaman, tanaman menjadi pakan domba. Domba tumbuh sehat dan produktif kembali menghasilkan pupuk. Siklus ini bukan hanya mendukung keberlanjutan peternakan kami, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk menaungi semua rencana ini, kami juga sedang menyiapkan pembentukan koperasi multipihak dengan salah satu program prioritas, yaitu Gadai Domba. Koperasi ini fokus pada pertanian dan peternakan, khususnya domba. Melalui sistem ini, anggota yang membutuhkan dana mendesak bisa menjaminkan dombanya ke koperasi tanpa harus menjualnya. Skemanya sederhana, domba digadaikan dengan nilai tertentu, anggota mendapatkan pinjaman, lalu saat kondisi keuangan membaik, domba bisa ditebus kembali. Selama masa gadai, domba akan dirawat oleh koperasi. Peternak yang menggadaikan domba akan dikenakan biaya perawatan dan pakan sesuai akad. Dan biaya tersebut akan dibebankan pada saat pelunasan. Dengan sistem ini, populasi ternak tetap terjaga, usaha tidak terhenti, dan peternak tetap merasa aman karena aset mereka bernilai dan terlindungi. Dampak positifnya besar. Tidak hanya untuk peternak, tetapi juga untuk keberlangsungan kelompok. Pertama, peternak punya akses dana darurat tanpa kehilangan ternak. Kedua, populasi domba di kandang anggota tetap stabil, sehingga program pengembangan tidak terganggu. Ketiga, koperasi bisa menjadi wadah bersama yang lebih modern dan profesional, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan pihak luar. Itulah gambaran besar rencana pengembangan domba dari Ahwa Farm dan Nirvana Farm. Semua langkah yang kami rancang bukan hanya tentang beternak dan berjualan,
tetapi juga tentang membangun peradaban kecil di bidang peternakan yang membawa manfaat nyata. Kami percaya dengan kerja keras, inovasi, serta doa dan dukungan banyak pihak. Insya Allah di tahun 2026 kami bisa mewujudkan koperasi multi pihak yang kuat, modern, dan bermanfaat luas. Koperasi ini bukan sekadar wadah kelembagaan, tetapi sebuah rumah besar yang menaungi para peternak, mempertemukan kebutuhan, menjaga populasi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi jalan baru bagi kemandirian ekonomi. Melalui koperasi, kami ingin menghadirkan sistem yang adil, transparan, dan memberi ruang kolaborasi bagi semua pihak untuk tumbuh bersama. Kami sadar, jalan menuju cita-cita ini tentu tidak mudah. Akan ada banyak tantangan, hambatan, bahkan kegagalan yang mungkin menghampiri. Namun, dengan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bahwa setiap usaha baik akan berbuah kebaikan. Semoga langkah kecil yang kami mulai hari ini dari merawat domba, mengolah pupuk, menanam edamame, hingga merancang koperasi menjadi pijakan besar menuju kemajuan peternakan, kesejahteraan petani, dan keberkahan bagi masyarakat luas. Bersama, kita bisa tumbuh, berkembang, dan berjaya. Untuk mewujudkan rencana besar ini, dibutuhkan kolaborasi nyata antar berbagai pihak. Bukan hanya dari peternak dan pengelola, tetapi juga dari dunia pendidikan, perusahaan, lembaga zakat, program CSR, dan pemerintah daerah. Semua bergerak bersama dalam semangat Pentahelix, saling melengkapi peran dan kekuatan masing-masing. Kami percaya, jika kolaborasi ini terus tumbuh dan semakin banyak pihak yang terlibat, maka cita-cita untuk menghadirkan perubahan nyata di sektor peternakan akan lebih cepat terwujud. Bukan hanya bermanfaat bagi satu kelompok, tetapi membawa dampak luas bagi masyarakat, lingkungan, dan kemandirian ekonomi bangsa. Kami mohon doa dan dukungan agar langkah kecil ini menjadi gerakan besar yang membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas kerjasamanya.